Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria lagi dari Bang Mario 25 ya. Buat ngopi-ngopi lagi Theo biar semangat terus uploadnya. Wah ini mah tiap hari ya Bang Mario guys ngasih Sawerianya. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya Bang Mario sekeluarga. Amin. Oke langsung saja pada videonya. Anak kita ingin memasuki alam dewa elit tetapi tidak bisa. Sementara Jingyun, dia bisa pergi dan juga membangun sebuah rumah besar untuknya. Aku benar-benar marah. Pada saat ini, Baizi berkata, "Kakak, katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Kami semua akan mendengarkan dirimu." Bayun berkata dengan sungguh-sungguh, 3 hari kemudian, anak itu akan memasuki alam dewa elit. Biarkan orang-orang kita melakukan segala yang mungkin untuk menghabisinya. Ayah sangat menghargai Jingyun, jadi rencana ini harus dirahasiakan dan tidak dibocorkan. Ketika keempatnya mendengar kata-kata itu, mereka mengerutkan kening dan ragu-ragu. Mereka tahu bahwa begitu pembunuhan Jingyun terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan amarah ayah mereka tidak akan dapat dipungkiri. Bayun berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang kamu takutkan? Jika sesuatu terjadi, kita akan menanggungnya bersama. Aku tidak percaya ayah akan menghabisi kita demi orang luar." Mendengar kata-kata itu, keempat bersaudara itu menggelengkan kepala, lalu mengangguk dan berkata, "Iya, kakak tertua benar. Jadi ini sudah diputuskan." 3 hari kemudian, Jenderal Besar Bai Feng secara pribadi akan membawa Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya keluar dari mansion dan terbang ke langit dan mendarat di puncak King Tian. Bai Feng mengambil token di tangannya. Bibirnya bergerak diam-diam dan dalam sekejap 10.000 kaki gerbang surgawi muncul di kehampaan. Setelah gerbang perlahan terbuka, Bai Feng terbang ke dalamnya bersama Tan Yun dan yang lainnya. Saat mereka memasuki alam dewa elit, aliran kuat surga dan bumi menembus hidung Tan Yun dan yang lainnya, mencapai hati mereka. Tan Yun mendongak dan yang menarik perhatiannya adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Langit di sini berbeda dengan kota militer King Tian. Langit di luar berwarna seperti magma, tetapi di sini berwarna biru. Ikuti aku akan membawamu ke rumah barumu. Bai Feng dengan senyum di wajahnya membawa Tan Yun dan yang lainnya melewati pegunungan suci yang rimbun, dan akhirnya butuh beberapa jam untuk mencapai hutan kuno. Tan Yun tahu bahwa hutan kuno adalah tempat di mana dia akan tinggal di masa depan. Di hutan kuno yang seperti lautan, setelah terbang selama sekitar 2 jam, Tan Yun dan yang lainnya tiba di area tengah hutan kuno, dan mereka disambut oleh sekelompok menara setinggi 10.000 kaki. "Yuner, ini adalah area di mana kamu akan tinggal," Bai Feng berkata, menunjuk ke sebuah rumah besar yang indah. "Rumah besar itu adalah rumahmu. Di belakang mansionmu adalah tempat latihan yang digunakan untuk latihan. 1.000 menara yang berdiri di tempat latihan adalah pagoda bintang 9. Pagoda bintang 9 adalah tempat di mana kamu dapat berlatih secara gratis di masa depan. Sekarang aku akan menemanimu untuk melewati formalitas token terlebih dahulu. Setelah itu, Bai Feng akan membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dan menuju aula di atas hutan. Nama aula ini adalah Balai Keluarga Bai, dan lelaki tua yang bertanggung jawab adalah pelayan Raja Dewa Bai Cheng, yaitu Bai Zhong. Bai Zhong memandang orang-orang yang masuk. Dia membungkuk dan berkata, "Bawahan ini telah melihat Tuan Muda ke-6 dan Tuan Jing." Jenderal Besar Bai Feng berkata, "Orang ini adalah pelayan ayahku. Jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan di alam dewa elit, kamu dapat menemuinya selain Jenderal Qin Yu." "Ya, aku mengerti," kata Tan Yun melalui transmisi suara. Jenderal Bai Feng memandang Bai Zhong dan berkata sambil tersenyum, "Bai tua tidak perlu sopan. Ada juga Jingyun yang sangat dihargai oleh ayahku. Aku harap kamu bisa menjaga Jingyun." Bai Zhong membungkuk dan berkata, "Kamu dapat yakin Tuan Muda ke-6 selama Tuan Jing dalam kesulitan. Beritahu bawahan ini, dan bawahan ini akan maju." "Ya, sangat bagus," Bai Feng berkata sambil tersenyum.
Yuner, sudah waktunya paman pergi, dan kamu akan menjaga dirimu sendiri di masa depan. Keponakan mengerti. Paman hati-hati di jalan. Setelah Tanyun melihat Bai Feng pergi, Bai Song melambaikan lengan bajunya, dan segera token digantung di depan Tanyun dan yang lainnya. Bai Song menjelaskan, Tuan Muda Jing, token ini adalah perintah para prajurit elit. Pegang saja tokennya dan kamu dapat memasuki pagoda bintang 9 untuk berlatih. Token istri dan teman dekatmu adalah dekrit khusus yang dibuat oleh Tuan Bai Cheng. Dengan token ini, kamu dapat memasuki pagoda bintang 9 untuk berlatih tanpa hambatan. Terima kasih. Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, junior ini baru di sini, dan banyak hal di sini tidak begitu jelas. Aku harap tetua bisa menjelaskannya. Tuan Muda Jing, jangan sopan. Bai Song berkata, pasukan surgawi tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan alam elit. Ketika Tuan Muda Jing dipromosikan menjadi semi suci di masa depan dan menjadi anggota pasukan semi suci, kamu akan memenuhi syarat untuk pergi. Selain itu, semua orang di pasukan surgawi akan mendapatkan 30.000 pil surgawi tingkat tinggi, cukup untuk dipromosikan menjadi semi suci. Tuan Bai Cheng telah secara khusus menginstruksikan bahwa dia juga akan memberikan 30.000 pil surgawi tingkat tinggi untuk orang-orang di sekitar Tuan Muda Jing. Mendengar ini, Tanyun cukup bersemangat. Dia tidak berharap Raja Dewa Bai Cheng begitu baik pada dirinya sendiri. Ini pilnya, tolong simpanlah. Saat Bai Zhong berbicara, botol obat mujarab terbang ke tangan Tanyun dan yang lainnya. Setelah itu, Bai Zhong memberi Tanyun 2 set baju besi lagi untuk prajurit elit, lalu membalik tangan kanannya, dan 2 cincin muncul di tangannya yang dia berikan kepada Tanyun. Tanyun tampak kebingungan. Bai Zhong berkata sambil tersenyum, ini dari Tuan Bai Cheng dan Komandan Fang Sheng. Ini berisi benih api atribut es dan api. Tuan dan Komandan Fang Sheng memintaku untuk memberitahu Tuan Muda bahwa api di dalamnya sangat tinggi dan berharap Tuan Muda akan lebih berhati-hati saat memurnikannya agar tidak terluka. Mendengarkan benih api, Tanyun langsung menyala. Dia tidak sabar untuk melepaskan kesadarannya, dan saat dia memasuki 2 cincin, seluruh tubuhnya terkejut. Dia melihat bahwa di antara cincin ilahi yang diberikan oleh Raja Dewa Bai Cheng ada 2 jenis es dan api. Benih api dari atribut es adalah Changming Bing Shen Shuo dan Bing Xuan Xian. Changming Bing Shen Shuo merupakan benih api tinggi tingkat ke-10 dan Bing Xuanyan adalah benih api rendah tingkat 11. Benih api atribut api yaitu Turtle God Crazy Fire dan Purple Thunder Lightning Flame, semuanya merupakan benih api tinggi tingkat ke-4. Tanyun tidak menyangka bahwa semua benih api utama begitu tinggi. Tetapi ketika Tanyun mengambil alih dan memeriksa cincin yang diberikan oleh Komandan Fang Sheng, dengan kesadarannya, matanya menunjukkan keterkejutan dan dia tidak bisa menahan tawa. Ini benih api atribut api yaitu api Changyu Utara. Sebenarnya adalah benih rendah tingkat ke-12. Dan ada juga Xuanyin Wangyan tipe es yang berada di peringkat manusia rendah. Jangan salahkan Tanyun karena terkejut. Kita harus tahu bahwa api tingkat manusia rendah adalah keberadaan di atas api tinggi tingkat 12. Tubuh tua Bai Zhong terkejut. Tuan Jing sangat berpengetahuan. Aku belum pernah melihat 6 api ini. Lelaki tua ini baru tahu nama semua benih api ketika diberitahu oleh Komandan Fang Sheng. Aku tidak menyangka kamu bisa mengenali semuanya. Tanyun berkata sambil tersenyum. Aku telah melakukan banyak penelitian tentang berbagai jenis api, dan aku telah melihat 6 jenis api ini di dalam buku api klasik. Jadi aku mempelajarinya. Mendengar itu, Bai Zhong mengangguk dan berkata, jadi seperti itu. Tanyun bertanya, Penatua Bai, ngomong-ngomong, apakah sampai ribuan orang di pasukan surgawi saat ini? Alasan mengapa Tanyun bertanya apakah pasukan surgawi dapat memiliki 1.000 orang atau tidak, itu karena dia tahu bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, setiap 100 tahun sekali pertempuran prajurit dewa diadakan, dan kurang dari 9 orang yang menjadi prajurit elit setiap kompetisi diadakan. 10.000 tahun sudah cukup bagi banyak prajurit untuk memasuki alam semi suci tingkat 1. Setelah itu, Bai Zhong menjelaskan, Tuan Jing, saat ini ada 320 orang di pasukan elit surgawi kami,
termasuk kamu dan pemimpinnya Jenderal Muda Liang Li. Ada lebih dari 5.000 orang di pasukan semi suci dan pemimpinnya Wakil Jenderal Situ Hongchuan. Ada lebih dari 20 orang di pasukan suci dan dipimpin oleh Jenderal Qin Yu. Pasukan Raja Suci telah mencapai lebih dari 40.000 orang dan pemimpinnya adalah Jenderal Dong Guoze. Ada lebih dari 33.000 orang di pasukan Kaisar Suci. Pemimpinnya adalah Jenderal Besar Bai Wu dan dia adalah adik dari Raja Dewa Bai Cheng. Selain itu, wilayah para dewa elit dibagi menjadi 5 wilayah. Hutan kuno tempat kita berada adalah tempat tinggal pasukan surgawi. Dan 4 wilayah yang tersisa adalah tanah dari 4 pasukan lainnya. Hanya jika kamu meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan maju ke ranah semi suci, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki pasukan semi suci. Pada saat itu, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya yang melimpah. Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, "Junior mengerti. Jika tidak ada yang lain, junior ini akan pergi dulu." "Baiklah, Tuan Jing, berjalanlah pelan-pelan." Bai Zong tersenyum dan mengirim transmisi suara pada Tanyun. "Jenderal Muda Liang Li adalah anggota Jenderal Besar Bai Yun. Kamu harus berhati-hati dengan 310 orang di bawah komandonya. Ingat, di antara 319 orang ini, lebih dari 100 orang sudah menjadi Dewa Surgawi tingkat 9, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Kamu tidak boleh berkonflik dengan mereka. Ada banyak orang yang tidak bisa kamu atasi." Setelah mendengarkan, Tanyun berkata, "Junior akan mengingatnya. Terima kasih telah menyampaikan hal ini." Tanyun setuju dengan kata-kata Bai Zong. Setelah Tanyun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula utama, mereka berdiri di udara. Shen Subing tampak bersemangat dan berkata, "Suamiku, jika suatu hari kamu dapat memimpin 5 pasukan elit, itu akan sangat membantu dalam balas dendam." Ya, Tanyun mengangguk setuju dengan transmisi suara. "Aku pikir 99 komandan Raja Dewa lainnya, seperti Raja Dewa Bai Cheng, semuanya memiliki pasukan elitnya. Di masa depan, ketika kita membalas dendam, perlawanan akan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi selanjutnya, kita harus mundur dan berlatih sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita." Setelah mengambil keputusan, Tanyun dan yang lainnya langsung pergi ke mansion. Satu langkah ke dalam mansion, melihat pemandangan cukup menyenangkan. "Wow, ini rumah yang sangat indah. Aku sangat menyukainya," kata Suesian sambil tertawa. Yang lain juga cukup senang. Tanyun melihat kembali ke arah kerumunan dan berkata, "Mari berkenalan dengan mansion ini, lalu pergi ke tempat latihan dan masuk ke pagoda bintang 9 untuk berlatih." Setelah setengah jam kemudian, Tanyun dan yang lainnya, mereka meninggalkan mansion dan datang ke tempat latihan. Namun di tempat latihan, lusinan prajurit langit sedang berdebat satu sama lain. Kecantikan Shen Subing dan Nanggong Yukin menarik perhatian semua orang, dan mereka berhenti berdiskusi dan menatap Tanyun dan yang lainnya. Tanyun dan yang lainnya menutup mata dan segera menemukan kata menara kosong di dinding menara bintang 9. Menara kosong berarti tidak ada orang yang berlatih di dalamnya. "Ayo pergi, ayo masuk dan berlatih." Tanyun tersenyum dan memimpin kerumunan. Ketika dia pertama kali tiba di luar menara yang kosong, sesosok bayangan turun dari langit dan berubah menjadi gadis bergaun biru untuk memblokir pintu menara. Gadis berbaju biru itu tinggi dan tubuhnya dipenuhi dengan aura Dewa Surgawi tingkat 3. Gadis berbaju biru menatap Tanyun dengan sedikit niat membunuh di matanya yang indah dan berkata dengan setengah tersenyum, "Apakah kamu Jing Yun?" Tanyun melihat niat membunuh di mata gadis itu sekarang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lalu mengapa?" Pada saat ini, Tanyun menebak bahwa gadis di depannya pasti salah satu dari bawahan saudara Jenderal Besar Bai Feng. Gadis berbaju biru berkata dengan nada dingin, "Seperti yang diharapkan dari orang yang telah menaklukkan semua dewa perang. Tidak heran kamu begitu sombong." Tanyun tersenyum, memegang Shen Subing, mencoba melewati gerbang menara. Tetapi ketika memasuki menara, gadis berbaju biru melintas dan menghalangi di depan Tanyun lagi. Wajah Tanyun segera berubah dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Cepat minggir." Gadis itu tersenyum dan menatap Tanyun dengan main-main.
Aku Xiao Xihan adalah pemenang Dewa Prajurit bintang 1 hingga 4 dalam pertempuran terakhir Dewa Perang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin belajar darimu di tempat latihan ini. Begitu kata-kata ini keluar, lusinan dewa yang menonton semua memandang Tanyun dengan penuh minat. Alis Tanyun berkerut. Dia menyadari sesuatu, dan dia berpikir dalam hati, wanita ini memenangkan 4 gelar Dewa Perang dengan kekuatan Dewa Surgawi bintang 1 100 tahun yang lalu, dan merupakan orang dari Jenderal Besar Baiyun. Wanita ini pasti telah mendapatkan perintah dari Jenderal Besar Baiyun untuk menyulitkan diriku. Faktanya adalah seperti yang Tanyun pikirkan. Xiao Xihan mendapatkan perintah dari atasan langsungnya, Mayor Jenderal Liang Li, dan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Tanyun. Memikirkan hal ini, hati Tanyun dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tersenyum di wajahnya. Aku pikir lebih baik untuk menghindarinya. Kamu adalah gadis yang sombong di mata orang lain, tetapi di mataku kamu hanya seorang semut. Jika aku tidak sengaja menghabisimu, itu akan buruk. Mendengar ini, Xiao Xihan mencibir. Benarkah? Kalau begitu, aku meminta nasihatmu. Tentu saja, pedang tidak memiliki mata, jadi kamu harus berhati-hati dengan hidupmu. Xiao Xihan melintas, dan saat berikutnya, dia muncul di arena tempat latihan, memegang pedang menunjuk ke Tanyun. Jingyun, tolong beritahu aku. Lusinan prajurit yang melihat memandang Tanyun dengan mencibir di wajah mereka. Jingyun, jangan berpikir bahwa jika kamu tidak terkalahkan di antara 30 miliar pasukan, kamu bisa menantang Xiao Xihan. Itu benar. Jingyun, biarkan aku memberitahumu. Bukan karena kamu kuat, tetapi kekuatan prajurit di luar terlalu lemah. Siapapun dari kami di sini bisa mengalahkanmu. Tanyun menutup telinga terhadap suara mengejek semua orang. Tanyun cukup percaya diri. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa masuk dalam 150 besar pasukan jenius yang dikumpulkan. Secara konservatif, memperkirakan bahwa di bawah Dewa Surgawi tingkat 8, dia tidak terkalahkan. Adapun Xiao Xihan, Dewa Surgawi tingkat 3 belaka, Tanyun tidak peduli sama sekali. Dasar jalang, kamu sendiri yang mencari kematian. Aku tidak keberatan memenuhimu, dan itu hanya peringatan bagi kalian yang ingin menghalangi diriku. Setelah mengambil keputusan, Tanyun tiba-tiba menyapu ke arena dan berdiri berhadapan dengan Xiao Xihan. Niat membunuh Xiao Xihan sangat menakjubkan, dan ketika dia membuka mulutnya, pedang muncul di tangannya, seperti hantu halus. Ketika berkedip ke arah Tanyun, tiba-tiba menghilang dari pandangan Tanyun. Ini seperti menghilang dari udara tipis. Jingyun, jika kamu berani menyinggung Jenderal Besar Baiyun, maka matilah. Tiba-tiba, suara Xiao Xihan terdengar di benak Tanyun. Detik berikutnya, kekosongan di atas kepala Tanyun tiba-tiba runtuh. Xiao Xihan yang telah menghilang diisi dengan kekuatan waktu di tubuhnya. Dari ruang gelap gulita, dia menembak dengan pedangnya dan mencoba menikam kepala Tanyun seperti kilat. Jika terkena serangan itu, tidak ada keraguan bahwa Tanyun tidak memiliki peluang untuk selamat. Kamu yang mati, bukan aku. Kecepatanmu memang bagus, tapi sayangnya masih agak lambat. Ketika suara acut-acut Tanyun terdengar di benak Xiao Xihan, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan melesat ke kiri dengan kecepatan ekstrim, menghindari pedang dari atas, dan kemudian kaki kanannya menghantam Xiao Xihan yang memegang pedang. Jingyun, kenapa kamu begitu cepat? Jeritan ketakutan Xiao Xihan berhenti tiba-tiba. Tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan dia mati. Melihat Xiao Xihan yang berubah menjadi reruntuhan di atas panggung, puluhan prajurit di bawah panggung tercengang. Mereka mengira Tanyun akan terluka parah jika dia tidak mati. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Xihan akan begitu rentan terhadap Tanyun. Pada saat ini, di kedalaman hutan kuno, seorang pria muda berjubah putih dengan bantalan luar biasa sedang duduk bersila di aula yang megah. Pria muda berjubah putih tidak lain adalah Jenderal Muda Pasukan Surgawi, yaitu Liang Li. Liang Li menarik kembali kesadarannya yang menyelimuti tempat latihan, perlahan membuka matanya, dan mengutuk dengan suara rendah. Xiao Xihan, benda tak berguna ini, dia tidak bisa menghabisi Jingyun. Sepertinya aku harus mengatur orang lain untuk berurusan dengan Jingyun. Di lapangan latihan,
Tanyun menyapu turun dari arena dan membawa Sen Subing dan yang lainnya ke dalam pagoda bintang 9. Pagoda dibagi menjadi 40 lantai yang cukup bagi Tanyun dan yang lainnya untuk memasuki kultivasi. Tanyun berkata kepada orang banyak, "Aku berlatih di lantai pertama dan aku akan sekalian menjaga pagoda. Kalian pergi ke atas untuk mundur." "Baiklah." Setelah semua orang menjawab, mereka semua pergi. Setelah itu, Tanyun membiarkan Jinglu, kera iblis, singa naga emas dan binatang buas lainnya meninggalkan pagoda Ling Xiao dan tersebar di pagoda Jiuxing untuk mundur. Setelah mengatur semuanya, Tanyun duduk di tanah, melambaikan tangan kanannya, dan setelah pintu menara ditutup, dia memasang penghalang untuk mencegah orang lain mengintip. Setelah Tanyun mengeluarkan 6 jenis api, dia melepaskan api Hongmeng dan api es Hongmeng, membiarkan Binger dan Yisin melahap dan mengolahnya. Kemudian, Tanyun mengeluarkan benih api satu persatu dan mulai mengeluarkan mata air surgawi. Mata air surgawi membuat kecepatan kultivasi Tanyun telah meningkat 100 kali lipat. Tanyun yakin bahwa setelah 19 tahun dan 11 bulan di dunia luar, dia pasti akan dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 2. Dan pada saat itu, akan menjadi hari pertempuran hidup dan mati dengan Jenderal Muda Guanyong. Ketika Tanyun mundur dan berlatih, orang-orang dan binatang buas di menara lain juga menyempurnakan mata air surgawi, berkultivasi dengan keras. Waktu berlalu, dan setelah 1,5 juta tahun di dalam pagoda, Tanyun akhirnya menyentuh penghalang Dewa Surgawi tingkat 2. Pada saat ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng masih melahap benih api. Segera, 80.000 tahun berlalu di pagoda. Tiba-tiba, aura tirani melonjak keluar dari tubuh Tanyun, menyebabkan kekosongan di lantai pertama menara runtuh. Tanyun tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit naik. Akhirnya, aku dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 2. 10 hari lagi, waktu di dunia luar akan menjadi pertempuran hidup dan mati antara aku dengan Guanyong. Guanyong membantu Bairi dan ingin menghabisiku dengan alasan pelatihan. 10 hari kemudian akan menjadi kematiannya. Setelah mengambil keputusan, Tanyun menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng hampir melahap benih api. Setelah 9 hari waktu di dunia luar, kedua api itu akhirnya melahap benih api. Dalam getaran kehampaan, ukuran api Hongmeng melonjak hingga 30.000 kaki, memancarkan puncak tingkat 25, dan memiliki kekuatan untuk secara instan membakar artefak tinggi tingkat 8 menjadi ketiadaan. Api es Hongmeng telah memasuki tahap awal dari tingkat ke-26 dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan artefak rendah tingkat 9. Kita harus tahu bahwa ketika dua api besar melahap 6 jenis api, mereka awalnya hanya tingkat 21. Tidak ada keraguan bahwa kedua api sekarang telah menjadi kartu andalan terkuat Tanyun. Setelah Tanyun menyingkirkan kedua api itu dengan sangat puas, dia berkata dengan tatapan jernih, "Guanyong, besok kamu akan mati." Segera, Tanyun melepaskan kesadarannya, mengalir keluar dari pagoda, dan meluas ke istana keluarga Bai. Suara Bai Feng bergema di seluruh tempat latihan. "Jingyun, di mana kamu? Cepat keluar, aku punya sesuatu untuk mencarimu." Tanyun membuka pintu pagoda dan segera berjalan keluar dari pagoda 9 bintang. Dia terbang di depan keduanya, membungkuk dan berkata, "Aku telah melihat komandan besar dan paman." "Ya, kamu tidak perlu terlalu sopan," Bai Feng berkata sambil tersenyum. "Tidak buruk, hanya dalam 20 tahun, kamu telah dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 2. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan paman. Terima kasih paman atas pujianmu." Tanyun berkata dengan jujur. Keponakan mendapat beberapa mata air surgawi sebelum bergabung dengan militer. Jadi ranahku telah meningkat begitu cepat. Bai Feng berkata, "Mata air surgawi adalah hal yang baik. Itu jauh lebih kuat daripada pil surgawi tingkat tinggi. Yuner, kali ini paman datang ke sini untuk memberitahumu bahwa pertempuran hidup dan mati antara kamu dan Guanyong akan ditunda selama 40 tahun. Pada saat itu, kamu akan memiliki pertempuran yang menentukan dengannya." Tanyun tampak bingung, karena selama periode ini, ada hal-hal yang lebih penting menunggumu untuk dilakukan. Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, "Apa masalahnya? Ayahku yang akan memberitahumu nanti."
Iya, keponakan ini mengerti, jawab Tanyun. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng berkata, Fenger, kamu pergi dulu. Sisanya biarkan ayah yang berbicara dengan Yuner. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah Bai Feng menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Raja Dewa Baicheng berkata dengan harapan, Yuner, jika aku memberimu 35 tahun lagi, bisakah kamu dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 3? Jika kamu bisa dipromosikan, bisakah kamu menjadi tak terkalahkan di bawah semi suci? Tanyun merenung sedikit dan berkata, masih ada beberapa mata air surgawi di tangan bawahan. Cukup bagiku untuk dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 3 dalam waktu 30 tahun. Adapun apakah itu tak terkalahkan di bawah semi suci, bawahan tidak dapat menjaminnya. Lagi pula, ada banyak dewa, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk menantang level. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Baicheng berkata dengan penuh semangat, Aku tahu kamu sebenarnya memiliki kepastian. Iya, kata Tanyun dengan jujur. Baiklah, sangat bagus. Baicheng berkata, dalam 35 tahun, itu akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Lingxia Tianjun. Mendengar ini, wajah Tanyun tidak berubah, tetapi sebenarnya hatinya terbakar amarah. Setiap kali dia mendengar berita tentang Lingxia Tianjun, Tanyun merasa sangat marah. Raja Dewa Baicheng berkata dengan sungguh-sungguh, utusan Dewa Tianjun datang ke kota militer King Tian 3 hari yang lalu dan berkata bahwa aku dan 99 Raja Dewa lainnya akan pergi ke perjamuan pada waktu itu. Pada saat yang sama dengan perjamuan, biarkan 100 Raja Dewa masing-masing membawa salah satu prajurit dewa paling terkemuka. Setelah mendengar ini, Tanyun bertanya dengan tidak jelas, mengapa Tuan Tianjun melakukan ini? Raja Dewa Baicheng menjelaskan, lebih dari 9.000 tahun yang lalu, sepasang putra dan putri Tuan Tianjun meminta sesuatu ketika upacara kedewasaan, bahwa mereka akan mengangkat prajurit paling menonjol di alam Dewa Hongmeng. Putra dan putri Tianjun hari ini, mereka sudah menjadi Dewa Surgawi tingkat 7. Mereka dikatakan sangat berbakat. Selain itu, Tuan Tianjun telah mengatakan bahwa jika prajurit dewa bawaan siapapun dapat menonjol di antara prajurit surgawi terbaik lainnya, mereka memenuhi syarat untuk menantang anak-anaknya. Selama dia bisa mengalahkan anak-anaknya, dia akan diberi hadiah. Apapun yang kamu inginkan, Lingxia Tianjun akan memberikannya. Mendengar ini, Tanyun terkejut dan berkata dengan penuh emosi, jika Yushu ingin dibangkitkan, aku harus mendapatkan batu pemulihan jiwa. Dan di seluruh dunia, sejauh yang aku tahu, hanya ada satu di istana Dewa Hongmeng. Aku harus pergi ke kota Dewa Hongmeng, mengalahkan putra dan putri pelacur ini, dan menemukan cara untuk mendapatkan batu ilahi pembentukan ulang jiwa. Selain itu, Subing dan aku akan kehabisan mata air Dewa Surgawi. Aku bisa membeli di toko yang ada di sana. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Ya gimana ya? Aduh, baru aja kelar kompetisi ya. Ternyata ada lagi guys kompetisi yang lebih menantang ya, apa? Lawan anaknya Lingxia Tianjun. Bisa dikatakan tuh cucu-cucunya Tanyun ya. Ya begitulah guys. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.